Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk pagi ini kita akan sharing seputar peternakan bebek petelur kembali. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun bertukar pikiran dalam bidang peternakan bebek petelur. Jadi pembahasan kali ini kita akan mereview kesalahpahaman para peternak bebek petelur pemula untuk masalah pakan inti dan pakanan sampingan. Itu bisa berakibat buruk jika kita salah menyikapinya. Untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel aku, channel penyemangat akan bebek petelur. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, hari ini kita tetap masih menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga amal puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pagi ini kita tetap sharing seputar peternakan bebek telur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ataupun bertukar pikiran dalam bidang peternakan bebek telur. Nah, intinya kita masih mengupas ilmu masalah pakan bebek telur, karena intinya tergendala para pemula, khususnya kita semua lah, untuk memulai peternakan bebek telur. Intinya untuk mengendalikan manajemen pakan ini memang banyak yang nggak konsisten, banyak yang nggak tahu cara dan tekniknya, jadi banyak terkendala dari segi produksi telur. Itu yang menyebabkan maju mundurnya kita ingin memulai beternak bebek telur. Jadi kita akan membahas yaitu banyak yang salah paham antara pemberian pakan bebek telur, yaitu makanan pokok, makanan intinya, dengan pakanan sampingan ataupun pakanan cemilannya. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak terus video ini. Oke, ini menjadi yang perlu diketahui ya, itu masalah pakanan pokok, yaitu pakanan inti yang bisa menentukan bebek itu bisa berproduksi maksimal, yaitu berupa konsentrat ataupun protein. Jadi intinya pakan dasar, pakan standar jika teman-teman ingin mulai beternak bebek telur. Makanya banyak versi untuk menggunakan pakanan pokok ini, yaitu berupa pakan campur sama pakan jadi ataupun pakan pabrik. Jadi intinya pakanan pokok campur itu ya berupa olahan sendiri, racikan sendiri, yaitu berupa dedak, entah nasi aking ataupun berupa konsentrat. Jadi kalau untuk menggunakan pakan jadi, yaitu pakan yang udah dikemas dalam perkarung ataupun persak, yaitu neto ataupun jumlah kiloannya 50 gram per goni. Itu lengkap karena itu kandungannya udah ada protein, udah ada dedak, jadi posisi bisa kita gambarkan. Nah, sedangkan pakanan sampingan itu berupa daun-daunan, sayur-sayuran, yaitu berupa batang pisang ataupun kedebok pisang ataupun enceng godok, yaitu berupa sayuran kampung. Nah, itu bisa membantu untuk pertumbuhan bebek lah, kesehatan bebek. Makanya untuk pengaplikasiannya harus kita mengetahui. Oke, untuk teman-teman sekalian, jadi untuk masalah makanan pokok bebek telur itu jangan diganggu gugat. Misalnya jatahnya dia per 100 ekor dia 13 kg, itu wajib tanpa dikurangi, ditambahi pun nggak jadi masalah. Intinya itu tetap harus konsisten untuk melakukannya. Jadi kalau untuk pakan samping itu jangan dicampur-campur ke dalam pakanan pokok. Jika teman-teman ingin memberikan pakanan sampingan ataupun berupa daun-daunan, kasihkan saja di saat entah dia jam 10 selesai bebek telur itu udah memakan makanan pokoknya. Jadi banyak intinya para pemula menggunakan pakanan samping ini dicampur-campur kepada pakanan pokok, intinya agar mengirit bahasanya ya. Itulah yang menyebabkan produksi bebek telur drop, akan turun. Bahkan ada yang menggunakan sejenis pakan jadi, intinya dicampur lagi dengan dedak
Jadi untuk masalah kandungannya udah pasti turun, karena posisi kalau pakanan jadi ini kan yang pasti udah lengkap, udah diproses oleh pabrik, yaitu berupa dedak, berupa protein konsentrat, dikemas lah melalui pabrik, itulah menjadi pakanan jadi. Sedangkan kalau untuk pakanan campur, kalau misalnya menggunakan 3 jenis, yaitu berupa dedak, konsentrat ataupun nasi aking, bahkan banyak relasi untuk masalah pakan versinya, cuma tergantung lah. Kalau untuk masalah pakan campur ini, pastikan bahan-bahan itu ada di daerah kita masing-masing, karena setiap daerah beda untuk masalah pakanan campur. Itu pula dengan pakanan jadi di satu daerah dengan daerah yang lain pasti beda untuk masalah merek. Intinya untuk masalah aplikasi pakanan pokok ini jangan diganggu gugat, pastikan konsisten sepanjang satu periode, pastikan jangan diganti, jangan dirubah, jangan dikurang-kurangi. Itu yang menyebabkan kita dalam ternak bebek telur banyak kegagalan, karena posisi nggak konsisten, selalu mengganti-ganti pakan. Oke teman, jadi kesimpulan dari video ini intinya jangan kita salah paham, jangan kita gagal paham untuk masalah pakan antara pakanan pokok dan pakanan sampingan. Jadi untuk pemberiannya itu harus dipisahkan. Jadi misalnya dia per 100 ekor menghabiskan 13 kg, tetap kasih kita 13 kg. Selebihnya kalau mau dikasih pakanan sampingan silahkan ditaruh di tempat yang lain. Intinya bebek itu udah pastikan untuk asupan pakanan pokoknya itu udah terpenuhi. Selebihnya untuk menggunakan pakan sampingan berupa sayuran ataupun jenis tanaman lainnya, yang pasti itu bisa mempunyai manfaat tersendiri. Oke, jadi cukup sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Intinya jika ada salah-salah kata saya pribadi mohon dimaafkan. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman, dan salam sukses para peternak bebek telur.